Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Sampai bertemu kembali di mata kuliah inovasi pangan. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan inovasi dan faktor-faktor pendukungnya. Yuk, kita tonton. Keunggulan kompetitif harus dimiliki setiap produk, termasuk produk pangan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan inovasi. Apakah yang dimaksud dengan inovasi? Ada banyak pengertian atau definisi inovasi. Namun, arti inovasi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berarti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan inovasi pangan adalah suatu proses untuk menciptakan suatu produk pangan baru atau memperbaiki produk pangan yang sudah ada. Perlu ditekankan di sini bahwa inovasi bukan menjadi tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan manusia. Lalu, pertanyaan berikutnya, mengapa harus dilakukan inovasi? Ada beberapa hal yang mendorong diperlukannya inovasi. Sebagaimana kita perhatikan, banyak terjadi perubahan di sekitar kita. Sebagai contoh, permintaan pasar yang didorong oleh kebutuhan manusia yang sangat dinamis. Sehingga daur hidup produk apapun termasuk produk pangan menjadi sangat pendek. Dengan demikian, pengembangan produk baru menjadi suatu keniscayaan. Jika tidak, maka akan tertinggal. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, perlu ada penciptaan produk baru. Produk dapat berupa produk asli atau orisinil, produk yang dimodifikasi, dan produk dengan merek baru. Produk baru dapat berupa produk yang baru secara total, tetapi dapat pula berupa produk yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan hal ini, maka produk dibedakan atas 3, yaitu produk inovatif, produk modifikasi, dan produk imitasi. Produk inovatif artinya produk yang benar-benar inovatif. Produk ini benar-benar baru diketahui masyarakat. Bentuk produk inovasi berasal dari penelitian dan pengembangan produk pangan. Adapun produk modifikasi yaitu produk yang berbeda dari produk sejenis yang sudah ada. Namun dimodifikasi baik dengan bahan baku dan bentuk yang berbeda. Modifikasi dapat berupa perbaikan, yaitu antara lain terhadap karakteristik mutu produk seperti bentuk, ukuran, warna, rasa, tekstur, aroma, nilai gizi, dan pengemasannya. Produk imitatif atau juga disebut produk primitif dibuat dengan meniru produk lain yang sudah ada, tetapi dengan bahan baku yang bisa saja sedikit berbeda. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan produk baru secara menyeluruh adalah produk yang diciptakan melalui inovasi. Sedangkan produk yang tidak sepenuhnya baru, yaitu produk modifikasi dan produk imitasi. Namun, demi keberlanjutan, maka menjadi lebih penting untuk mengembangkan produk yang benar-benar baru dan produk modifikasi. Dari mana saja ide inovasi ini dapat kita peroleh? Ini dapat kita gali berdasarkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita, yang berupa 1. Unexpected occurrences atau peristiwa yang tidak terduga. 2.
incongruities of various kinds, yaitu keganjilan atau keanehan dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, proses needs atau kebutuhan proses yang tujuannya untuk menyempurnakan proses yang sudah ada dan atau merancang kembali proses lama dengan pengetahuan baru. Yang keempat, change in an industry or market, yaitu perubahan yang terjadi di industri maupun pasar. Perubahan tersebut dapat menjadi masalah ataupun peluang. Banyak contoh dari hal ini. Yang kelima, demographic change, perubahan demografis. Perubahan tingkat pendidikan, usia, pekerjaan yang tentu saja akan mengubah perkembangan pasar dan kebutuhan. Yang keenam, change in perception, yaitu perubahan persepsi. Perubahan ini relatif sulit diukur dan ditebak. Dan yang terakhir atau ketujuh, new knowledge, pengetahuan baru. Apakah bersifat ilmiah, teknis, ataupun sosial, maka menjadi sumber peluang yang bagus. Berdasarkan penerapannya, maka inovasi ini ada yang bersifat tertutup dan bersifat terbuka. Apa yang dimaksud dengan closed innovation atau inovasi tertutup ini? Apa bedanya dengan open innovation atau inovasi terbuka? Closed innovation adalah pendekatan yang mendasarkan pada sumber daya internal, seperti membangun tim R&D, membiayai, memasarkan, dan mendistribusikannya sendiri. Sedangkan open innovation telah terbukti lebih baik dari segi teori maupun praktek. Tujuan model open innovation adalah menggunakan ide dan pengetahuan dari luar untuk proses inovasi. Pada konsep ini, saran dan masukan diperoleh dari luar. Lantas, faktor-faktor apa saja yang mendorong inovasi? Pertama, efisiensi. Dengan kata lain, bagaimana dengan input yang minimal menghasilkan output yang maksimal. Semakin sedikit sumber daya digunakan, maka proses dikatakan efisien. Proses yang efisien diperoleh melalui perbaikan proses. Adapun yang kedua, efektivitas. Efektivitas artinya perbandingan antara outcome atau hasil akhir dengan output atau aktivitas. Semakin besar kontribusi output atau aktivitas terhadap outcome, maka dapat dikatakan semakin efektif. Yang ketiga adalah need and wants, yaitu kebutuhan dan keinginan. Sedangkan yang keempat, yang terakhir, yaitu tingkat kreativitas. Demikian pengantar inovasi pangan kali ini yang akan dilanjutkan pada seri berikutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita berdiskusi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.